Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami ya. Ati Riwayati, yang dikenal sebagai Mbok Ati, begini namanya. Jika Anda penikmat dan pengikut dunia hiburan tanah air, rasanya tak mungkin untuk tidak kenal dengan sosok itu. Ya, ia adalah pemeran dan pelawak berkebangsaan Indonesia. Tak hanya melawak, wanita yang kerap latah ini juga sering turut berperan dalam sinetron dan film. Di layar kaca kita, nama dan perannya sangat melejit ketika membintangi sinetron Gerhana dan Lupus Milenia. Adakah yang masih ingat dengan dua sinetron yang hype banget di era 90-an itu? Di sinetron Gerhana, Mbok Ati beradu akting dengan Pierre Roland, Dina Lorenza, dan juga Peggy Melati Sukma. Sedangkan di Lupus Milenia, ia beradu peran dengan Irgi Fahrezi dan juga Mona Ratuliu. Mbok Ati salah satu komedian wanita yang masih bertahan sampai saat ini. Mbok Ati masih eksis di tengah maraknya komedian muda. Pembawaannya yang ceria membuat semua orang sepertinya tertarik dan merasa senang dengan sosok Mbok Ati. Namun siapa sangka, di balik sikapnya yang ceria dan lucu, tersimpan kisah masa lalu yang pahit dan menyedihkan. Ya, Mbok Ati mengaku mengawali karirnya dari nol. Tak hanya itu, Mbok Ati juga bukan datang dari kalangan berada, sehingga ia harus ke lokasi syuting dengan menaiki kendaraan umum. Namun dikatakan Mbok Ati, dirinya tak punya uang untuk ongkos bus, sehingga tak jarang disuruh turun dari bus kota. Akhirnya, kegigihannya membuat karirnya di dunia hiburan tanah air sukses dan menempatkannya ke dalam salah satu artis yang diperhitungkan. Tidak itu saja, selain jalan karirnya yang berliku, siapa sangka perjalanan hidupnya penuh dengan uji coba loh. Mulai dari suaminya yang direbut sahabat sendiri, sampai hidupnya terjerumus dengan puluhan kali operasi wajah loh. Dan ini dia kisah hidupnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya siapakah suami artis senior itu sekarang? Kenapa ya tidak pernah nampak dipublikasikan ke media? Bahkan di sosial medianya pun kita tak akan menemukan pasangan hidup dari artis itu. Dan ternyata perempuan berusia 65 tahun ini kini memutuskan untuk hidup melajang dan mencurahkan hidupnya untuk keluarganya. Jadi, apakah Mbok Ati pernah menikah? Tentu saja. Ia pernah menikah sebanyak 3 kali malah, dan semua pernikahannya berakhir dengan tragis. Dan ternyata, Mbok Ati pun masuk sebagai salah satu artis yang melajang sedemikian lama. Pelawak ini terhitung sudah menjanda selama 40 tahun karena trauma dengan pengalaman pahit pernikahan. Dari salah satu pernikahannya, Mbok Ati sempat kapok karena ditipu sang suami. Harta Mbok Ati bahkan hampir dibawa kabur oleh suaminya, ditilik dari kanal YouTube Call Me Mel di tahun 2020 yang lalu. Tidak hanya sampai di sana penderitaan Mbok Ati, sang suami juga akhirnya menjalin hubungan dengan sahabat dekatnya sendiri. Mereka kabur dengan turut membawa harta benda yang sudah berlelah-lelah ia kumpulkan. Dan hal itu hingga kini membekas sangat jelas di benak komedian wanita itu. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk hidup sendiri tanpa pendamping hidup. Ya, tentu ia merasa sangat kesepian. Apalagi anaknya kian besar dan akhirnya menikah. Maka tinggallah Mbok Ati sendiri di rumah. Dan hal itu membuat artis wanita itu kerap menangis karena merasa kesepian. Ya, ia akhirnya melampiaskan kesepian dan rasa sedih dengan terus-terusan berkarir di dunia hiburan. Tapi ketika kembali ke rumah, kesepian dan kesedihan itu kembali datang. Dan Mbok Ati menyadari hal itu sehingga lama-kelamaan ia kian terbiasa hidup sendiri. Dan ternyata kisah hidup Mbok Ati tak hanya berkutat dalam lingkaran asmara loh. Siapa sangka ia juga pernah terjerumus dengan operasi wajah loh. Nah, komedian senior itu masih mengingat dengan jelas bagaimana jalan pintas yang ia lakukan puluhan tahun lalu demi mendapatkan wajah cantik. Sejak tahun 1990, Mbok Ati ternyata melakukan suntik silikon di bagian wajah demi menunjang penampilannya. Ya, selama puluhan tahun Mbok Ati menikmati wajah cantik silikonnya. Namun belakangan,
silikon itu malah membuatnya menderita. Wanita kelahiran Cirebon 28 Februari 1956 ini menceritakan bagaimana awal mula ia berkenalan dengan silikon. Pada masa itu, seorang temannya memamerkan wajah cantik dengan kulit mulus dan kencangnya. Dan Mbok Ati pun tergoda untuk mencobanya. Apalagi sang teman berjanji yang akan membayarkannya. Sejak itulah, wajah alami Mbok Ati berubah jadi wajah silikon. Wajah cantik silikonnya memang membuat percaya diri selama puluhan tahun dan makin membuatnya eksis di panggung hiburan. Tapi seiring berjalannya waktu, kondisi pipi, hidung, mata, mulut, dahi yang semuanya disuntik silikon itu mulai membuat masalah. Di tahun ke-15 sejak pertama kali suntik, Mbok Ati mulai merasakan mukanya sering bengkak-bengkak dan merah. Belum lagi, kata dokter, ada risiko kanker jika silikon kadaluarsa itu tak dibersihkan dari wajahnya. Tak kuat dengan derita wajah merah, bengkak-bengkak dan kelopak mata sulit dibuka, Mbok Ati akhirnya memutuskan untuk membersihkan wajahnya dari silikon. Dan hingga sekarang, Mbok Ati sudah melakukan operasi wajah sebanyak 21 kali. Lalu bagaimana hidup Mbok Ati sekarang? Nah, untuk penampilan sendiri, wajah Mbok Ati kian kinclong saja usai ia rutin melakukan operasi wajah pengangkatan suntik silikon. Padahal usianya tak lagi muda loh. Dan yang menariknya, untuk karir sendiri, di tengah gempuran wajah-wajah muda, tapi karir seorang Mbok Ati masih bertahan hingga kini. Bahkan di tahun 2021 ini, ia masih dipercayakan untuk terlibat di sinetron Wasiat Jodoh Bapak bersama Rizky Bilar dan Adi Sky. Di tahun 2020, ia juga terlibat di sinetron Sultan Aji dan juga film Toko Barang Mantan. Tidak itu saja, kini Mbok Ati juga sudah melebarkan sayapnya dengan berbisnis loh. Ia sempat mencoba di bisnis kuliner, tapi sayangnya karena pandemi, omset bisnisnya merosot drastis. Pada akhirnya tentu saja banyak hikmah yang bisa kita ambil dari seorang Mbok Ati. Dan kita berharap kehidupan Mbok Ati akan penuh dengan kebahagiaan ke depannya. Oke guys, see you next video. Bye-bye.